Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita belajar seperti biasa dalam pembelajaran tematik di tema ke-6, subtema kedua di pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akan berdoa sebelum belajar. Allahumma ya alimu alimna ma zahilna wa dzakirna ma nasina wa rafa'na bima 'allamtana innaka antas samiul alim. Nah, setelah kita selesai berdoa, kita akan belajar pembelajaran tematik, yaitu tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu membaca teks dan membaca pertanyaan. Kemudian yang kedua, menuliskan nama bulan dengan huruf sambung. Kemudian yang keduanya yaitu matematika, yaitu memberi tanda pada gambar timbangan sesuai dengan berat benda. Kemudian yang ketiga yaitu membaca teks tentang macam-macam hewan. Nah, jadi untuk hari ini pembelajarannya itu pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca. Membaca apa, Bu? Nah, membaca tentang macam-macam hewan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja sih macam-macam hewan. Mari kita akan baca sama-sama ya. Hewan darat. Nah, jadi ada beberapa macam hewan. Yang salah satunya yaitu adalah hewan darat ya. Nah, ini adalah hewan darat. Hewan darat atau hewan hidup di darat. Hewan darat adalah hewan yang hidup dan bertempat tinggal di darat. Contohnya seperti apa? Harimau, singa, gajah, serta ada juga serangga dan burung. Dan ada juga yang digambar, kenapa Ibu nggak ditulis di sini karena sudah ada digambar, yaitu sapi ya. Ini adalah salah satu hewan yang ada di darat. Kemudian di sini ada hewan air ya. Hewan air, hewan hidup di air. Hewan yang hidup di dalam air umumnya hewan yang sering kita makan seperti ikan, belut, udang, atau misal cumi, itu boleh. Itu adalah termasuk macam-macam hewan air. Jadi mereka hidup di dalam air ya. Nah, itu adalah hewan air. Sekarang hewan air dan darat ya. Hewan air dan darat maksudnya hewan yang hidup di dua alam, yaitu tempat hidup di air dan di darat. Jenis hewan ini adalah kura-kura, buaya, dan katak. Hewan tersebut kadang masuk ke dalam air dan kadang juga masuk ke dalam daratan ya. Jadi hewan ini disebut dengan hewan yang hidup di dua alam ya. Jadi mereka itu bisa hidup di air juga bisa, kemudian juga bisa hidup juga di darat ya. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh dari hewan air dan darat, yaitu buaya, kura-kura, katak, dan kalian juga pasti mengetahui ya bagaimana katak bisa hidup di air dan di darat. Yang minggu kemarin kita sudah jelaskan ya. Nah, anak-anak, di sini setelah kalian menyimak macam-macam hewan, sudah mengetahui macam-macam hewan darat. Nah, sekarang di sini Ibu akan mendeskripsikan salah satu hewan, yaitu yang Ibu akan contohkan, yaitu hewan kelinci ya. Nah, jadi binatang yang disukainya adalah kelinci. Nah, kelinci
Di sini ada kelinci. Nah, di sini gambar ini kalian bisa mendeskripsikan nih kelinci ini, apa alasannya kalian mengetahui, apa alasannya kalian menyukai kelinci. Yang pertama adalah lucu, kemudian bisa diajak bermain, atau misalkan kalian atau bulunya lebat, alasannya atau gimana bisa ya. Nah, di sini deskripsinya, kelinci mempunyai 4 kaki, telinga kelinci panjang, kelinci bergerak dengan cara melompat. Ini adalah cara mendeskripsikan binatang kesukaan kalian. Atau misalkan kalian mau menjelaskan atau mendeskripsikan binatang peliharaan kalian, misalkan kucing nih ya. Nah, aku mempunyai kucing, kaki kucing mempunyai kucing mempunyai 4 kaki. Nah, kucing, makanan kucing yaitu ikan. Aku senang kucing karena bisa diajak bermain. Nah, boleh seperti itu untuk mendeskripsikan mendeskripsikan binatang kesukaan kalian ya. Nah, anak-anak, nanti ibu minta kalian bisa mendeskripsikan binatang-binatang kesukaan kalian di pembelajaran selanjutnya. Nanti ibu akan sampaikan untuk pembelajaran selanjutnya ya, untuk mendeskripsikan hewan-hewan peliharaan yang kalian sukai ya, seperti itu. Nah, di sini ibu akan menjelaskan terkait setelah pulang sekolah, Raras membantu ibu membuat kue untuk dijual. Kue dikemas di dalam toples. Berat toples berisi kue adalah 250 gram. Agar ukurannya tepat, ibu menimbang kue menggunakan timbangan dapur. Nah, di sini ibu itu membuat kue dengan menggunakan timbangan dapur ya. Nanti kalian simak nih. Betul tidak ya arah jarum timbangan pada timbangan kue ibu. Perhatikan gambar berikut. Di sini kuenya jarumnya menunjukkan angka berapa? Apakah betul 250 gram atau tidak ya? Nah, kira-kira menurut kalian setelah melihat dari gambar barusan, apakah jarum timbangan menunjukkan angka yang tepat? Nah, bagaimana Bu cara menghitungnya? Nah, di sini kan jarum jam itu melewati angka lebih dari 200. Nah, kita hitung dari 200 garis dari 200-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap garis itu nilainya adalah 10 ya. Nah, jadi hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi 50. Nah, di sini kan jarum timbangannya itu menunjukkan 200 gram ya. Nah, jadi ditambah 50. Jadi hasilnya adalah 250 gram. Jadi jawabannya betul apa tidak menurut kalian? Dari timbangan yang kalian amati. Coba kalian perhatikan baik-baik. Betul tidak? Kalau kalian bisa menghitung jarum timbangan, insya Allah, dan bisa mengerti dari penjelasan ibu, kalian bisa kalian bisa menjawabnya. Jawabannya adalah betul, jarum timbangan menunjukkan angka 250 gram ya, jarum timbangannya. Jadi kalian perhatikan baik-baik ketika pengisian pada buku tematiknya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ibu mencatat hasil penjualan kue ke dalam tabel dengan mencantumkan nama bulan. Nah, apa saja sih
nama-nama bulan yang tercantum mungkin kalian sudah ada yang mengetahui dan sudah pasti menghafal ya. Bagaimana cara mencantumkan bagaimana tabel dengan mencantumkan nama bulan, yaitu nama-nama bulan kalian sudah mengetahui ya. Apa saja sih nama-nama bulan? Oke, kalian kita baca bareng-bareng ya untuk mengetahui nama-nama bulannya ya. Oke. Nama-nama bulan yang pertama apa aja? Oke, betul ya, Januari. Kemudian apa lagi? Februari, betul. Yang ketiga Maret. Yang keempat April, betul. Yang kelima Mei, betul. Yang keenam Juni, oke, Juli. Kemudian Agustus, kemudian September, kemudian Oktober, kemudian November, kemudian Desember. Di sini adalah nama-nama bulan. Nah, setelah kalian mengetahui nama-nama bulan ini, di sini Ibu mempunyai tugas buat kalian. Jadi, tadi Ibu menghitung jumlah penjualannya di dalam tabel. Nah, jadi Ibu itu menulis buku hariannya sesuai dengan nama-nama bulan. Jadi kalian boleh mengisi di buku tema ke-6 atau tema 2F dengan mengisi nama-nama bulannya ya, seperti itu. Baik anak-anak, untuk tugasnya kalian kerjakan di buku 2F di halaman 68, kemudian 71 sampai 72. Tugas dikirim ke Google Classroom berupa foto ya. Jadi jangan lupa untuk tugasnya hari ini, dan tugas kalian adalah salah satu absen kehadiran kalian juga ya. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya juga. Tetap semangat kalian mengerjakan tugasnya juga. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Ibu ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ibu tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat semuanya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.